Halo rekan-rekan semua, selamat datang di segmen baru PBH Panglima Kembali. Kali ini kita mempersembahkan podcast Ngopi Santai. Ya. Jadi kepanjangan dari podcast Ngopi Santai ini adalah ngobrol pintar tapi santai. Dan dalam podcast kita ini kita akan membahas topik-topik seru dan membahas hal-hal yang seru tentunya seputar hukum di masyarakat sendiri. Bersama saya di sini rekan saya Mayada Kris Adi adalah merupakan junior associate di sini di law firm Togar Situmorang yang sekaligus yang mempersembahkan podcast ini dan merupakan bagian juga dari PBH Panglima Kembali. Mungkin bisa diperkenalkan biografinya, Bro Mayada. Sambil bro, nggak apa-apa? Ya nggak apa bro. Ya siap. Halo teman-teman, perkenalkan saya Mayada Kris Adi, saya selaku junior associate di law firm Togar Situmorang. Jadi saya akan membahas tentang isu-isu yang sedikit kontroversial dan sedang panas nih bersama teman rekan saya Bro Gede. Jadi kita akan bahas apa nih kira-kira Bro Gede? Ya, jadi dalam podcast kali ini kita akan membahas hal yang sangat viral akhir-akhir ini, Bro. Wow. Ya, yang seputar kekerasan seksual. Jadi seperti kita ketahui kekerasan seksual ini kan berbagai macam jenisnya dan dimanapun tidak menutup kemungkinan pasti ada. Betul sekali. Baik itu di lingkungan kampus, masyarakat, keluarga, dan bahkan di instansi pemerintah. Ya. Tidak menutup kemungkinan ya. Pasti ada aja oknum-oknum yang diduga melakukan tindak pidana atau kekerasan seksual ini. Iya betul sekali. Namun sebelum kita membahas jauh lebih dalam tentang tindak pidana kekerasan seksual, kita bahas dulu secara general bro ya. Iya. Secara umum dulu. Jadi kekerasan seksual itu adalah suatu perbuatan yang dimana berbau seksual dan karena ada kekerasan jadi ada paksaan yang tidak diinginkan oleh salah satu pihak yang bisa membuat orang tuh trauma jadi ya bro. Seperti kayak pemerkosaan, habis itu juga seperti kayak ya seperti bau-bau yang dipaksa gitu yang tanpa keinginan salah satu pihak lah yang bisa bikin trauma dan fisiknya terluka seperti itu lah bro. Dan psikis juga terganggu ya. Betul. Kan? Nah kita juga mengetahui beberapa jenis kekerasan seksual ya kan, tidak hanya berupa fisik namun non fisik juga ya. Iya betul sekali. Verbal. Nah contohnya seperti catcalling itu kan termasuk juga kekerasan verbal ya, betul. Dan juga seperti kita bersuil juga mungkin itu juga termasuk catcalling juga bro. Ya. Seperti ngata-ngatain ya organ-organ sensitif perempuan, ya itu termasuk juga pelecehan lah ya. Dan dia berkomentar yang tidak pantas lah. Nah, kemudian kita kan sekarang hidup di dua dunia nih bro. Ya di dunia nyata sama di dunia maya, di media sosial ya kan. Nah, lalu catcalling ini kan tidak semata-mata bisa dilakukan di jalan-jalan atau secara langsung kan, bisa juga secara chat ataupun di komentar-komentar media sosial. Nah, hal itu apakah juga termasuk kekerasan seksual atau tindak pidana atau pelecehan seksual? Ya, kalau misalnya biasanya sih yang paling sering di komentar yang tidak pantas itu kan selebgram ya. Iya. Biasanya tuh ada tuh komen-komen netizen yang tidak beradab dan tidak berbudiman. Waduh, iya kan. Jadi seperti ini yang begini-begini itu sih juga termasuk dalam kategori pelecehan seksual ya karena itu komentar-komentar yang tidak pantas dan juga apalagi itu di sosial media itu dia juga bisa terkena undang-undang ITE nanti bro. ITE ya. Iya karena menyebarkan ataupun ujaran apa ya kekerasan seksual secara verbal ya pelecehan secara verbal. Betul. Dia tidak pantas untuk mengucapkan itu. Oh iya. Nah, dalam ada akibat, tentunya ada sebab ya kan? Iya, betul sekali. Tidak ada asap, tidak ada api. Iya. Tidak menutup kemungkinan juga terkait dengan kekerasan seksual ini, tidak mungkin tidak adanya sebab. Nah, kita sekarang akan membahas dulu sebab-sebab terjadinya kekerasan seksual ini, bro, atau pelecehan seksual ini. Nah, tentunya ada berbagai macam faktor ya bro ya. Iya. Yang pertama tentunya salah satunya mungkin budaya patriarki yang masih melekat di dalam jiwa-jiwa
Ya, jadi sebenarnya kayak di Indonesia tersendiri, Ya. mungkin di daerah-daerah seperti pelosok-pelosok mungkin ya, tidak menutup kemungkinan juga di kota-kota besar bahwa sifat patriarki itu masih tertanam jelas dan sulit untuk dihilangkan. Kenapa bisa dibilang patriarki itu jadi salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual, Pak Gede? Nah, kita ulik dulu pengertian patriarki itu kan adalah menempatkan posisi laki-laki di atas Perempuan ya kan, lebih yang superior notabene berarti adalah kaum yang lembut, lemah ya kan, dan patut untuk disayang. Nah, dengan adanya budaya tersebut mungkin laki-laki merasa dirinya lebih kuat, lebih bisa mengendalikan, lebih superior berarti. ya lebih superior. Dengan hal itu juga mampu mendorong laki-laki untuk melakukan hal yang tidak perlu Diinginkan, yang atau yang semena-mena seharusnya berarti tidak ya. tidak dilakukan terhadap perempuan ya kan. Hanya untuk memenuhi hawa nafsunya sendiri. Iya. Iya. Namun juga yang kedua tentunya faktor pendidikan nih, Bro. Wah, Pendidikan ini sangat pasti, apapun permasalahannya faktor pendidikan pasti ya. ikut Tapi andil gitu. tidak menutup kemungkinan juga, Bro. Iya. Orang yang pintar itu juga terkadang dia sedikit, nggak terkadang sedikit sih, Ju. Ya, lebih banyak sih ya. lebih banyakan daripada orang yang tidak terpelajar sih. Cuman tidak serta-merta tentang pendidikan saja, tapi menurut saya sih ini tentang budi pekerti dari setiap masing-masing, setuju, cara dia mengontrol emosi, mengontrol hawa nafsunya gitu. Jadi sebenarnya ini permasalahan yang ada di orangnya saja sih, Ya, di orangnya pelakunya saja. Ya, tentunya kita akan tidak menyalahkan siapapun ya. Yang pasti kita menyalahkan oknum yang Iya. oknum-oknum yang sengaja melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan gitu. Betul. Ya, apalagi terhadap kaum-kaum perempuan yang notabene adalah secara posisi ya, kaum-kaum yang lemah lembut, Yang dicintai. ya kan. Dan juga nggak tentang faktor pendidikan aja nih, Bro. Ada juga di faktor kesempatan. Kira-kira kenapa tuh ya, Bro? Kesempatan sih bisa dibilang salah satu faktor terjadinya kekerasan seksual pada kaum perempuan. Nah, terkait dengan kesempatan ini sendiri mungkin juga faktor yang sangat kuat ya mendukung kekerasan seksual ini terjadi. Kenapa begitu, Bro? Karena yang pertama mereka lihat kan tentunya ada kesempatan dulu sebelum adanya kekerasan seksual kan. Para oknum itu beraksi, pasti tentunya ada kesempatan dulu. Tidak mungkin mereka melakukan hal itu tanpa adanya kesempatan dan peluang. Nah, kita juga tidak bisa 100% menyalahkan satu sisi tanpa kita tahu sebabnya dan latar belakangnya seperti apa. Dan juga terkait dengan korban-korban kekerasan seksual itu juga kadang-kadang mereka tidak sepenuhnya jujur, Bro. Dan tidak, dari keterbukaan dia itu tidak secara jujur lah. Mereka terbuka cerita kepada kita apa yang terjadi sebenarnya. Mereka seakan-akan menutup-nutupi dan juga mungkin karena faktor malu ya, Bro ya. Ya. Tapi saya ada pandangan tersendiri nih, Bro. Menurut berdasarkan kasus-kasus yang saya lihat di berseliweran di internet dan di dimanapun itu, menurut saya ini kekerasan seksual itu kita tidak boleh menyalahkan perempuan, dikarenakan kita tidak karena kita tidak menganut patriarki tersebut. Benar, setuju. Dan juga sebenarnya itu adalah salahnya dari pihak si laki-lakinya, menurut saya, karena kenapa dia mau melakukan hal tercela tersebut, tapi harusnya dia tuh menahan rasa dirinya, kayak menahan diri gitu. Meskipun seandainya perempuan mau bagaimanapun pakaiannya, anggaplah seperti kita lihat di Pantai Kuta itu, Bro. Benar. Kalau seandainya kita laki-laki otaknya sudah konslet, sudah pasti para tamu-tamu tersebut sudah menjadi korban kekerasan seksual. Namun untungnya orang-orang di sana itu dia pikirannya terkontrol, dia tetap positif, jadi dia tidak akan melakukan hal-hal tersebut. Jadi kita tidak boleh menyalahkan perempuan ini, teman-teman. Menurut saya itu hanya laki-laki yang salah. Kan ada beberapa statement yang itu ya, jangan salahkan mata memandang katanya kan. Ya, jika itu objeknya menantang gitu. Nah, itu nggak baik banget itu gitu. sebenarnya stigma yang tercetus dari
oknum-oknum pemula ya kayaknya. Iya. Tuh, oknum-oknum yang tidak berbudi pekerti luhur. Nah, kita nggak usah denial kalau laki-laki itu memang setiap laki-laki punya nafsu pastinya. Ya, punya birahi. Cuma bagaimana kita mengontrol diri kita agar Betul. eh, perempuan tidak menjadi korban atas ego kita tidak bisa menahan nafsu gitu loh, bro. Iya, betul sekali, Bro Gede. Nah, kemudian juga faktor lain yang mempengaruhi tentunya berkaitan dengan hukuman, bro, sebagai pengendali sosial di masyarakat, Iya, ya kan? betul. Di dalam sistem hukum kita kan beberapa orang yang saya pernah lihat atau saya baca dalam komentar-komentar di internet maupun secara langsung ya katanya sistem hukum Indonesia masih lemah terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual ini, bro. Nah, kebetulan nih Bro, Ya, para anggota-anggota Dewan yang terhormat yang ada Ya, di Senayan, benar. mereka itu sudah mengesahkan Undang-Undang 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, Bro. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan rekan-rekan atau teman-teman semua yang ingin memperhatikan undang-undang tersebut bisa mendownload tersebut di JDIH. Iya, nanti di sana bisa dipelajari ataupun dibaca secara seksama ya kan. Apa saja yang diatur di sana, kemudian hak-hak bagi korban pelaku kekerasan atau korban dari kekerasan seksual Dan jenis-jenisnya juga ada di sana. jenis-jenisnya sudah ada dan juga sanksi yang akan para pelaku itu dapat jika mereka melakukan kekerasan seksual. Iya, betul sekali. Iya. Nah, semoga dengan adanya undang-undang ini ya, bro ya, dapat mengurangi adanya tindak pidana kekerasan seksual tentunya di lingkungan manapun, termasuk kampus, keluarga, masyarakat, bahkan instansi pemerintah. Iya, betul sekali. Nah, tadi faktor-faktor udah, kemudian dalam hal pelaksanaan peraturan perundang-undangan ataupun berjalannya sistem pengendalian sosial pasti ada tantangan tersendiri, bro, atau Iya, hambatan-hambatan yang betul terjadi di sekali. masyarakat. Nah, dalam undang-undang tindak pidana kekerasan seksual ini, bro, hambatan-hambatan apa saja yang kita ketahui atau Bro Mayada ketahui tentang Yang penerapannya? berdasarkan pengalaman saya nih untuk melakukan laporan terhadap pelaku kekerasan seksual itu yang susah adalah dari si korbannya. Dia merasa malu. Ya, dia merasa malu. Habis itu dia tidak ingin mengingat lagi kejadian tersebut. Benar. Jadi untuk menggali informasi kembali itu kan sebenarnya penting untuk menegakkan keadilan. Namun itu ada sedikit kontra di bagian persipura korbannya karena dia kan trauma dan cemas. Dia biasanya sih yang saya ketahui untuk seorang korban kekerasan seksual itu dia suka merenung. Jadi kita agak kesulitan nih untuk menggali informasi dan pihak kepolisian pun juga sulit untuk menggali informasi tersebut. Ada traumatisme tersendiri Iya, lah ya. betul banget. Ya. Nah, itu kan yang berurusan dari untuk ke pihak kepolisian nih. Untuk Bergede, ada nggak sih instansi-instansi lain yang untuk melindungi perempuan, kaum perempuan dari apa namanya itu korban dari kekerasan seksual? Nah, kalau menurut pandangan saya ya instansi-instansi yang pemerintah atau instansi-instansi resmi pemerintahan yang perlu hadir di dalam kasus ini adalah yang pertama itu Komnas Perempuan ya, karena instansi tersebut merupakan lembaga resmi yang bertugas untuk menjamin hak-hak daripada perempuan itu sendiri. Kemudian lembaga perlindungan saksi korban juga perlu hadir dalam hal ini untuk soalnya kan gini, bro. Gimana itu? Beberapa korban itu kan merasa takut diancam lagi oleh pelaku apabila mungkin pelakunya punya kedudukan lebih terpandang tinggi di masyarakat ya. dan juga ada videonya kan, jadi pelaku korban itu dia sedikit bingung untuk langkah berikutnya gitu. Mereka mungkin diancam atau diintimidasi oleh oknum-oknum tersebut, sehingga dalam hal ini LPSK wajib hadir dan memberikan bantuan lah kepada korban-korban tindak pidana kekerasan seksual ini, bro. Bantuan dan perlindungan hukum, bro ya? Iya, bantuan dan perlindungan hukum. Soalnya kan tidak semua korban berani speak up. Iya, betul sekali. Ya, kuncinya adalah itu, bro. Speak up. Mungkin masih banyak ya di luar sana korban-korban kekerasan seksual. Betul. Yang beberapa oknum yang kita tidak tahu di mana keberadaannya. tidak berani speak up mereka dan
mending ditutupi, dipendam jadi trauma tersendiri sehingga kondisi dan kejiwaannya terganggu. Dan juga menjadi salah satu faktor kenapa korban itu tidak berani speak up itu karena dia takut diserang balik. Seandainya dia, karena anggaplah dia takut untuk men-speak up itu ke kantor pengacara atau yang lebih hal lainnya, mungkin biasanya dia ada cara singkat itu untuk memviralkan sesuatu itu di media sosial. Oh, Jadi dia itu takut seandainya dia speak up tentang kekerasan seksual, bukannya dia dibantu, tapi malah dia yang diserang oleh netizen. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor kenapa korban itu jarang ada yang berani untuk speak up gitu. nanti diancam aibnya akan disebarkan. Betul juga. Dia juga kadang bisa dihujat dan disalahkan oleh netizen bahwa kekerasan seksual itu terjadi ya karena kesalahan si korban, bukan si pelaku. Itu yang jadi ini perlu mungkin jadi perhatian bagi kita ya. Kita harus melihatnya dari berbagai sisi. Memang kekerasan seksual ini tidak semata-mata menyalahkan ini itu. Yang kita tekankan adalah lebih ke pencegahannya sekarang, bro. Bagaimana kita mengurangi ataupun meminimalisir tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi dimanapun dan kapanpun. Ya, gimana itu Bu Gede untuk tindakan pencegahannya? Nah, kalau untuk upaya pencegahannya ya ini ya menarik nih. Yang pertama tentunya pendidikan dulu, edukasi dulu tentang kekerasan seksual ini sendiri, karena itu kan tercetus dari pikiran si pelaku kan. Ya. Mungkin ini yang perlu ditekankan mungkin dari lingkungan sekolah ataupun lingkungan kampus, perlu ditanamkan kepada mahasiswa-mahasiswanya bahwa kekerasan seksual itu salah. Betul. Ya kan? Tidak terpuji dan juga sangat tercela, bro ya. Ya, betul sekali. Dan juga terkait dengan pelatihan dan penyuluhan oleh pihak-pihak terkait, mungkin di lingkungan masyarakat, terutama di kota-kota atau di daerah-daerah terpencil. Di Banjar-Banjar juga, melibatkan STT ya kalau di Bali ya, Seketruna-Truni, pemuda desa dan juga melakukan sosialisasi orang tua. Nah, itu kan berdasarkan tadi untuk tindakan preventifnya nih Bro Gede ya. Untuk tindakan represifnya gimana sih untuk mencegah hal itu mencegah? Gimana sih penanganan pertama apabila kejadian itu telah terjadi? Nah, kalau yang pertama ya menurut saya korban harus terbuka kepada siapapun yang diajak bercerita kan itu. Tentunya kalau korban mengalami kekerasan seksual pasti dia akan cerita dulu ke teman yang paling bisa dipercaya lah tentunya. Iya, betul. Sahabat, keluarga terdekat, dan jangan takut dan jangan malu menceritakan apapun yang terjadi dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, jangan menyalahkan diri sendiri. Iya, betul. Tindakan tersebut karena tidak ada satupun orang yang menginginkan hal tersebut terjadi. Iya, betul sekali. Betul. Kemudian peran masyarakat di sini juga penting dalam menangani korban kekerasan seksual, terutama sahabat-sahabat terdekat. Jika ada teman-teman kalian misalnya yang menjadi, semoga aja tidak nih bro ya, yang menjadi korban kekerasan seksual, jadilah pendengar yang baik. Jadilah pendengar yang baik, dengar ceritanya, kemudian bantu dia untuk menyelesaikan masalahnya, baik itu mencari bantuan di pihak yang berwenang ataupun carikan bantuan yang tadi itu medis ataupun psikologis. Dan juga ini Bro Gede, nah dari sana apabila dari korban ataupun siapapun itu yang menjadi korban kekerasan seksual ataupun pelecehan seksual yang dilakukan oleh sipil maupun non sipil, tapi kalian merasa takut untuk melaporkan itu sendiri, kalian bisa menghubungi kami di PBH di Panglima Hukum Bali. Untuk nomor dan narah hubung yang bisa dihubungi, kalian bisa menghubungi nomor di bawah ini. Ya. Dan juga bisa langsung menghubungi kita di Instagram di PBH di Panglima Hukum Bali, dan atau juga kalian bisa menghubungi di TS Law di Instagram ya teman-teman. Ya. Jadi intinya jangan takut ya bro ya. Iya betul sekali. Dan dalam hal ini mungkin pertanyaan terakhir nih bro ya sebelum kesimpulan, peran pemerintah dan lembaga dalam menangani pengaduan apabila ada salah satu korban yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual. Sebaiknya pemerintah dalam hal ini bagaimana bro?
Menurut saya sih berdasarkan tadi yang undang-undang keluar tadi Iya. yang di tahun 2022 itu pemerintah sudah mulai gencar-gencarnya sih untuk melindungi korban dan juga sudah ada dari instansi-instansi terkait kan dari seperti LPSK, habis itu di Komnas Perempuan dan juga ada unit PPA dari kepolisian. Jadi pemerintah itu sudah melakukan semaksimal mungkin untuk melindungi kaum perempuan dari kejamnya kekerasan seksual dari predator-predator yang di luar sana. Dan juga sih saya berharap untuk orang-orang yang yang ada niat untuk melakukan hal tersebut lebih baik dipikirkan dulu deh gitu. Karena apalagi kamu seorang laki-laki kan, kamu itu lahir dari seorang ibu. Coba kamu pikirkan apabila itu terjadi di keluargamu sendiri. Jadi lebih baik kamu mending nggak usah, mending kamu mendekatkan dirimu kepada Tuhan yang Maha Esa, jadi supaya terbukalah pikiranmu, dijauhkanlah dari hal-hal yang jahat. Itu Bro Gede. Setuju bro. Ya kan? Ya. Baik, untuk kesimpulan video kali ini dan sekaligus statement penutup dari podcast Ngopi Santai pada hari ini, Ya. kita akan membacakan kesimpulan ya dari pembahasan kita tadi bro. Yang pertama ini pentingnya kolaborasi. Ya, Betul. semua pihak harus andil dalam hal ini, baik itu Dari individu, masyarakat, dan pemerintah. Semua harus elemen. bekerja sama untuk menghapus kekerasan seksual ini. Jadi komitmen dari kita semua tentunya harus memang benar-benar Satu padu. bersatu padu untuk menghapus kekerasan seksual ini. Betul. Kemudian yang kedua, mengajak untuk bereaksi. Bereaksi yang dimaksud adalah setiap orang bisa berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi semua. Semua kalangan. Ya, seperti yang tadi saya bilang, jadilah pendengar yang baik, terutama sahabat-sahabat, keluarga terdekat, korban, apabila korban merasa terancam ataupun psikisnya terganggu, mungkin bisa dibantu. Kemudian yang terakhir, informasi kontak penting. Ya bro, ya informasi yang bisa dihubungi apabila terjadinya keadaan darurat. Dan apabila juga ada di lingkungan kalian, tetangga kalian, teman kalian, sahabat kalian yang mengalami tindak pidana kekerasan seksual ini, bisa menghubungi kontak-kontak darurat, baik itu di pihak berwajib, kepolisian maupun LBH ataupun kantor pengacara atau kantor hukum. Begitu bro ya, untuk mendapat perlindungan hukum nantinya. Mungkin itu saja rekan-rekan semua pada kali ini dalam segmen Ngopi Santai yang dipersembahkan oleh PBH Panglima Kumbali dan juga Togar Situmorang Law Firm. Jadi inilah podcast pertama kita, pembahasan topik yang sangat seru bersama Bro Mayana Kesadi dan saya Gede Arnawa. Sampai jumpa di video berikutnya, podcast berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.